Selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Sebelum lanjut ke materi, mari kita absen dulu ya. Agustiana Marbun hadir. Uchiha Roy hadir. Ricky Semongko hadir. Ya, hadir semua. Saya hanya menjelaskan materi tentang hari ini, sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Mengenai masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Nusantara, para ahli masih bersilang pendapat. Kapan masuk dan oleh siapa Islam dibawa ke wilayah Nusantara, belum ada ahli yang menjawabnya secara pasti. Tapi, menurut perkiraan banyak pihak, Islam mulai masuk di wilayah Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi melalui para pedagang Islam. Islam sebagai agama masuk ke wilayah Nusantara diterima oleh penduduk setempat atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan. Masuknya Islam sebagai panutan telah memperkaya budaya asli Nusantara. Nah, pengaruh Islam ini telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam Nusantara. Jadi, proses masuk dan berkembangnya Islam tidak terlepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi para pedagang dari berbagai bangsa seperti bangsa Cina, India, Arab, dan Persia. Mereka berdatangan ke Kepulauan Nusantara untuk berdagang. Kedatangan mereka melalui Selat Malaka yang lambat laun tumbuh dan berkembang sebagai salah satu jalur perdagangan internasional. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan seperti di Pulau Jawa, misalnya Jepara, Tuban, dan Gresik. Dari sana pelayaran dilanjutkan seperti ke Banjarmasin, Goa, Ambon, dan Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Melalui hubungan dagang itulah, para pedagang Persia, Arab, Gujarat yang telah memasuki agama Islam dapat memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai melalui hubungan perdagangan. Hanya saja persoalan kapan dan agama Islam mula pertama diperkenalkan belum dapat diketahui secara pasti. Hal ini sangat berkaitan seperti soal keletakan setiap wilayah secara geografisnya. Misalnya, Selat Malaka sudah dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan sejak berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Hal ini dapat dipastikan karena sejak abad ke-8 Masehi, sudah banyak pedagang muslim yang sudah berdatangan di Malaka dan Sriwijaya. Mereka menyebut Sriwijaya dengan sebutan Sribuza, Zabai, dan Zabak. Sesudah Sriwijaya lemah, banyak bandar melepaskan diri. Tindakan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan bandar-bandar para pedagang muslim itu sudah kuat, sehingga dalam negara baru banyak pedagang muslim yang mendapat tempat dan kedudukan. Mereka itu menjadi penguasa di bandar itu. Salah satu contoh ialah negara Samudra Pasai dari abad ke-13 Masehi. Marco Polo menyebut sebuah tempat di bagian barat Sumatera, Pansur, dan tempat-tempat lain yang ia kunjungi sudah terdapat pemukiman masyarakat muslim. Dalam perjalanannya dari Tiongkok kembali ke negara asal yakni ke Venesia, Italia pada tahun 1292 Masehi, ia singgah di Aceh bagian utara. Marco Polo menjumpai penduduk yang beragama Islam, juga banyak pedagang Gujarat yang giat menyiarkan agama Islam. Berdasarkan pada catatan Marco Polo, memperkuat dengan bahwa Islam sudah disebarkan atau didakwahkan di berbagai tempat di Sumatera, Semenanjung Malaka, dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Walaupun pada abad ke-1
sampai 10 Masehi, Jawa tidak disebut-sebut sebagai tempat persinggahan pedagang-pedagang muslim. Agama Islam sudah dianut oleh sebagian orang di Pulau Jawa sejak abad ke-11 Masehi. Hal ini terbukti dengan ditemukannya sebuah batu nisan tertulis di lereng dekat Gresik, Jawa Timur yang memuat keterangan tentang meninggalnya seorang wanita muslimah bernama Fatinah binti Maimun. Nah, berikut masuknya Islam melalui pedagang Gujarat. Keberadaan para pedagang Gujarat itu bertolak dari catatan perjalanan Marco Polo yang menyatakan bahwa selama kunjungannya ke Purela tahun 1292 Masehi, ia telah menyaksikan banyak pedagang asal Gujarat giat menyiarkan agama Islam. Pendapat itu diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik as-Saleh. Kemudian masuknya Islam melalui pedagang Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa di Persia ada suku yang bernama Laren dan Jawi. Kemungkinan para pedagang dari dua suku inilah yang mengajarkan huruf Arab di Pulau Jawa yang dikenal dengan huruf pagon. Ahli lain yang mendukung pendapat ini adalah Husain Jajadiningrat yang mengatakan bahwa terdapat pasangan dalam bahasa Arab yang disebut Jabar Jar. Istilah ini termasuk bahasa Iran yang dalam bahasa Arab disebut Fatah Kasrah. Selain itu, di sebagian wilayah Nusantara terdapat tradisi Muharram yang dihubungkan dengan Husain putra Sayyidina Ali Ra meninggal di Karbala. Di Persia, upacara peringatan meninggalnya Husain ini ditandai dengan mengarak peti yang disebut tabut. Oleh karena itu, bulan Muharram dikenal juga dengan sebutan bulan tabut dan diramaikan dengan perayaan yang semisal oleh masyarakat seperti Aceh dan Minangkabau. Selanjutnya masuknya Islam melalui pedagang Arab. Pendapat ini datang dari Hamka. Menurut Hamka, Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Penganut mazhab Syafi'i terbesar saat itu adalah masyarakat Mesir dan Mekah. Bila agama Islam yang masuk di Nusantara berasal dari Persia, tentu banyak masyarakat Indonesia yang menganut faham Syiah seperti di Persia, atau bermadzhab Hanafi seperti di India. Gelar Al-Malik yang digunakan oleh raja-raja Samudra Pasai berasal dari Mesir, sedangkan gelar Syah yang berasal dari Persia baru digunakan oleh raja-raja Malaka pada awal abad ke-15 Masehi. Kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad Masehi. Mulai literatur Arab terdapat berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Sekalipun sumber berita ini masih harus dikaji lebih teliti. Berita tersebut umumnya berkaitan dengan barang-barang adat istiadat. Kemudian Nusantara dan beberapa jalur perdagangannya. Dari daerah pantai selain Cina, kapal-kapal dagang melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, Teluk Benggala ke India. Dari India dapat ditempuh dua jalan, yaitu melalui laut atau darat. Jalan laut yaitu Laut Arab, Laut Merah, terusan Suez, Mesir, Laut Tengah, Asia Kecil, Turki. Ramainya jalan laut melalui Selat Malaka berarti juga melalui perairan Nusantara, terutama Sumatera, Kalimantan, Kepulauan Riau. Akibatnya melalui bentangan jalur-jalur laut tersebut, wilayah Nusantara terlibat perdagangan internasional. Dalam kaitannya dengan penyebaran wilayah pengaruh Islam, umumnya mengikuti jalur dan arus pelayaran perdagangan di sepanjang pantai. Dengan kata lain, Islam menyebar ke wilayah Nusantara melalui jalan perdagangan laut
dan komunitas-komunitas muslim mulai berkembang di kota-kota pelabuhan. Para pedagang muslim dari Arab, Gujarat, Persia yang berdatangan di wilayah Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan di pusat perdagangan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar kembali ke negara asal. Kesempatan itu dimanfaatkan mengadakan transaksi para pedagang-pedagang setempat. Pusat perdagangan di pantai itu pelabuhan merupakan terminal dan tempat penghubung dengan daerah-daerah pedalaman. Pelabuhan pada umumnya terletak di muara sungai, karenanya hubungan dagang dengan daerah pedalaman lebih banyak dilakukan melalui sungai. Mula-mula para pedagang hanya menyebarkan Islam pada masyarakat pelabuhan. Tetapi karena transaksi dagang masyarakat pedalaman dengan masyarakat pesisir berlangsung terus-menerus, maka lama-kelamaan dakwah Islamiyah dapat disampaikan hingga ke wilayah masyarakat pedalaman. 2. Jalur dakwah. Kehadiran makam muslim di Trowulan sebagaimana tersebut dalam angka-angka tahun wafat di atas telah menarik perhatian tentang kemungkinan adanya masyarakat muslim di dekat pusat kekuasaan kerajaan Majapahit. Sesuai dengan ajaran agama Islam, setiap muslim adalah dai. Para mubalik guru Islam mempunyai tugas khusus menyiarkan agama Islam. Keberadaan mereka secara khusus telah mempercepat proses berkembangnya wilayah pengaruh Islam, seperti melalui strategi mendirikan pesantren Islam di Pulau Jawa. Penyiaran agama Islam dilakukan, dakwah yang mereka terapkan telah berhasil meluaskan wilayah pengaruh Islam ke Banjarmasin, Ternate, Tidore, serta Lombok. Jalur perkawinan. Semakin berkembangnya perdagangan, semakin banyak pula para pedagang Islam dari Persia, Arab, Gujarat datang ke Nusantara, bahkan banyak di antara mereka yang kemudian menetap di berbagai wilayah Nusantara. Letak kerajaan Goa Talo di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi sangat strategis dilihat dari sudut pandangan rempah-rempah di kepulauan Nusantara ini. Sebagai suatu daerah pelabuhan transito, tokoh yang kemudian dikenal Dato Bandung ini adalah salah seorang tokoh ulama asal Minangkabau bernama Abdul Mamur Khotib Tunggal Abu Razak Daeng Patunru. Sejarah Goa Makassar, Jajahan Kebudayaan Sulawesi Selatan 1969. Dua temannya Khotib Sulaiman yang kemudian bergelar Dato Ri Patimang mengislamkan daerah Luwu, dan seorang temannya lagi Khotib Bungsu mengajarkan tasawuf dan mengislamkan daerah Trio, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Dato Ri Trio. Kemudian jalur kesenian. Penyebaran agama Islam dengan menggunakan sarana kesenian disesuaikan dengan kondisi pada masanya. Saat itu kebudayaan pra-Islam, prasejarah klasik masih sangat kuat dan menyebabkan para malik memanfaatkan kesenian sebagai sarana syiar agama. Baiklah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akan simpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi, pengaruh penyebaran agama Islam yang berpusat di Pasai meluas ke Aceh di pesisir Sumatera, semenanjung Malaka. Demikian pula penyebaran agama Islam yang berpusat di Demak meluas ke Banjarmasin, Lombok, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian materi kita pada hari ini.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan nama. Terima kasih.